Shalom, happy Sunday. Welcome to online service GBI Bintaro House of Shalom. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur, katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yang percaya bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan, katakan amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidup, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yo, sekali lagi ya, dengan sukacita. Sambil tepuk tangan boleh Bapak Ibu Saudara. Sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Boleh sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, sama-sama kita sembah Tuhan yang hidup pada saat ini. Yesus. Yes, Jesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hidup di dalam setiap kami, Tuhan Yesus. Engkau kenal siapa kami, Tuhan.
ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, Yesus. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, dengarlah setiap seruan hati kami, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu kami, Tuhan. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, Yesus. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, yes Lord. Dan kami percaya, Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku tiada yang mustahil buat Tuhan lakukan, Tuhan. Kuasa-Mu, Tuhan Yesus, bekerja saat ini, Tuhan, melawat setiap kami, Bapa. Dasarku berharap, kini aku percaya, yes Lord. Ku ikuti
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan ngantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesengsaraan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom, Jemaat GBI House of Shalom yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya semua? Saya berdoa di tengah-tengah pandemi dan PPKM seperti ini kita semua masih semangat, saudara ya. Terutama kita semangat belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini izinkan saya ingin sharing dengan judul Carilah Sang Penghibur Itu. Carilah Sang Penghibur Itu. Saudara, memasuki bulan Agustus di tahun 2021, mungkin tidak sedikit daripada kita yang merasa skeptik atau merasa apatis. Apa itu apatis? Menjadi cuek, menjadi kayak nggak punya optimisme, nggak punya semangat dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena bisa juga dampak psikologis, karena PPKM berkelanjutan, atau karena kita mengalami begitu banyak tantangan dan cobaan di tengah pandemi COVID-19, sehingga kita merasa, sudahlah hidup memang kayaknya nggak diberkatin. Sudahlah, kayaknya janji firman Tuhan percuma. Sudahlah, ngapain saya capek-capek ibadah karena kayaknya nggak berdampak dalam kehidupan. Nah, saudara, hal-hal seperti ini normal mungkin kita rasakan. Kenapa? Karena kita masih manusia yang ada daging, saudara. Kita masih ada jiwa yang mungkin kita masih merasa lesu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tapi jangan lupa, tubuh kita juga ada bagian yang ketiga, yaitu roh. Dan roh ini didesain untuk apa? Bersekutu secara intim dengan Roh Kudus, Sang Penghibur itu. Ketika roh kita bersatu, berhubungan dengan Roh Kudus, saudara, itu memberikan kekuatan. Ya, memberikan kekuatan. Sekalipun tubuh kita lemah karena penyakit. Jiwa kita mungkin lagi kesel, lagi sebel, jiwa kita lagi stres karena pandemi. Tapi kalau roh kita kuat, itu bisa mengkatrol. Kalau roh kita kuat itu bisa membantu saudara agar kita punya resilience yang lebih kuat. Kita punya daya ketangguhan dalam menjalani pandemi ini, saudara. Saudara, menjelang hari kematian Yesus, Yesus mempersiapkan para murid juga untuk tidak bersedih. Para murid berduka cita karena mereka pikir, Yesus akan pergi meninggalkan kita, dia tidak akan kembali lagi. Para murid mungkin juga secara jiwa mereka stres, saudara. 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus dan sekarang nggak ada lagi begitu. Yesus yang pergi meninggalkan mereka. Namun di tengah-tengah kepergian Yesus, dia berjanji akan mengirimkan Sang Penghibur Roh Kudus untuk menemani mereka. Sehingga mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Seperti yang kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-18. Dan Yesus berkata dia akan datang kembali. Yesus mempersiapkan rumah bagi setiap kita. Hari-hari ini, saudara, janji mengenai kedatangan Tuhan itu bukan sembarang janji. Setiap hari kita hidup, kita satu hari lebih dekat kepada kedatangannya. Siapa yang rindu, saudara, menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua? Nah, selagi kita menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, kan kita masih hidup di dunia ini, saudara. Saya ingin memberikan ada 3 hal, saudara, ya. 3 hal yang dapat kita pelajari dalam hubungan kita dengan Roh Kudus. Ya, bagaimana cara kita kuat dalam menjalani hubungan kita dengan di kehidupan ini. Yang pertama, saudara, ketahuilah bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Sang Penghibur itu diam di dalam hati setiap orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, saudara, dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dikatakan Yesus pergi ke surga menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Saya nggak tahu tempatnya apa. Karena Alkitab nggak menjelaskan apakah rumah, apartemen, villa, kondominium, saya nggak tahu, saudara. Yang jelas kita semua disiapkan tempat tinggal yang terbaik, saya jamin, karena Tuhan yang menyiapkan untuk setiap kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Kata rumah di situ digunakan kata monai, yang artinya ruangan, space, saudara, space untuk orang percaya tinggal di sorga. Ini adalah sebuah berita penghiburan. Di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah tantangan kehidupan. Mungkin hari-hari ini kita merasa, Tuhan, kehidupan begitu sulit, ekonomi begitu sulit, saya juga dilanda penyakit. Ada sebuah garansi, ada sebuah penghiburan bahwa rumah kita yang sejati sesungguhnya bukan di dunia ini.
Rumah kita yang sejati sesungguhnya ada di sorga. Kita di dunia ini hanyalah sementara, saudara. Ketika kita merenungkan kebenaran bahwa iya ya, aku di tempat ini hanya sementara. Aku di tempat ini hanya sementara. Dan nanti dalam kekekalan, aku akan bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Saudara, kita hidup berapa tahun sih? 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kalau kita bandingkan 100 tahun dengan kekekalan, saya nggak tahu cara ngomongnya bagaimana kekekalan, berjuta-juta, bermiliar-miliar tahun, atau pokoknya panjang saudara, eternity. 100 tahun tuh nggak ada apa-apanya, saudara. 80 tahun nggak ada apa-apanya. Yesus memberikan janji ini untuk menguatkan para murid bahwa kamu bersedih sekarang, nggak apa-apa, kamu berduka cita. Tapi nanti kamu akan bersama-sama dengan aku dalam kekekalan. Saudara, betapa rindu kita di bawah Tuhan. Betapa rindu Tuhan kalau bisa Maranatha. Datanglah segera Tuhan Yesus. Nah, saudara, tapi Yesus nggak hanya menjanjikan dia bersama-sama dengan kita nanti di sorga. Ya, Tuhan bagaimana dong dengan saya yang sekarang di bumi ini? Tuhan juga menjanjikan dia bersama-sama dengan kita di dunia ini, saudara. Kalau kita turun ke ayat yang ke-23, saudara, saya bacakan dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, Yesus menjanjikan para murid, kamu akan bersama-sama dengan aku dalam kekekalan nanti di surga. Tapi bukan berarti Yesus meninggalkan saudara seorang diri. Bukan berarti Yesus meninggalkan kita seperti yatim piatu di dunia ini, tidak. Karena barang siapa yang menuruti firman-Nya, barang siapa yang mengasihi Yesus, dia berkata, Bapa, aku dan Roh Kudus, Allah Tritunggal akan bersama-sama dengan saudara dan saya diam dalam hati orang percaya. Saudara, kata diam bersama-sama juga menggunakan kata monai. Kata yang sama digunakan untuk Tuhan mempersiapkan rumah bagi kita di surga. Artinya apa? Selama kita tinggal di dunia ini, kita tidak sendirian. Selagi Tuhan mempersiapkan rumah bagi saudara di surga, Tuhan sedang berdiam. Allah Tritunggal sedang berdiam bersama saudara dalam hatimu hari ini. Coba saudara taruh tangan di dada. Dan renungkan, iya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus diam bersama-sama dengan saya, di hati saya. Saudara, kalau kita merenungkan sejenak bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Yesus, tinggal dalam hati kita, saudara, itu memberikan sebuah damai sejahtera. Pertanyaannya adalah apakah kita sadar selama ini ketika kita lagi komplain, kita lagi sakit, kita lagi mengalami banyak masalah, banyak tantangan. Kita sadar nggak? Sebetulnya Roh Kudus tinggal loh dalam hati saya. Sebetulnya ada Yesus loh, diam bersama-sama dengan saya. Kebenarannya adalah setiap orang yang lahir baru, dalam kehidupannya ada Roh Kudus. Ketika saudara percaya sama Yesus, ketika saudara lahir baru, itu hasil pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang meregenerasi hati saudara. Roh Kudus yang mengubah hati saudara untuk bisa bertobat, untuk bisa percaya sama Tuhan Yesus. Nah, orang Pentakosta, gereja kita gereja Pentakosta, saudara, kita menekankan satu level lebih dalam daripada itu. Selain Roh Kudus ada dalam hati kita, saudara, Roh Kudus rindu untuk apa? Kita mengalami manifestasinya secara nyata hari demi hari. Satu level saudara, satu poin untuk kita bisa menyadari secara mental consent, secara kognitif, secara pikiran. Oh iya, aku tahu kok Roh Kudus ada dalam hati saya. Tapi poin yang lebih dahsyat menurut saya, kalau kita nggak hanya tahu, nggak hanya sekedar hafal doktrin, tapi merasakan kehadiran Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, apakah kita merasakan kehadiran Roh Kudus hari-hari ini? Jangan sampai kita ibadah Zoom, ibadah lewat YouTube di rumah, ibadah virtual. Tapi kita nganggap remeh, kita berkata Roh Kudus nggak ada di Zoom, Roh Kudus nggak ada di YouTube, cuman ada ketika aku datang onsite. Enggak saudara, Roh Kudus hadir di mana-mana. Dan dia rindu agar kita semua merasakan hadiratnya lewat ibadah kita hari ini saudara. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, aku mau merasakan Roh-Mu lebih lagi.
hari Minggu Paskah pertama ketika Yesus bangkit dari kubur. Di Minggu Paskah yang pertama, Yesus menghembusi para murid. Terimalah Roh Kudus. Dan para murid, kecuali Thomas yang gak hadir bersama-sama dengan para murid, mereka menerima Roh Kudus. Tapi perhatikan saudara, itu gak cukup. Karena ketika Yesus mau naik ke surga, dalam Kisah Rasul 1 dikatakan, kamu tunggu ya di Yerusalem, di kota ini, sampai nanti kamu dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bicara apa saudara? Orang percaya dapat dipenuhi oleh Roh Kudus berkali-kali. Bahkan saudara, saya mengajak, yuk kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Bagaimana caranya saudara? Apakah kita meluangkan waktu untuk memuji menyembah Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu untuk berdoa, membaca kebenaran firman-Nya saudara? Apakah kita meluangkan waktu untuk bersekutu, ngobrol dengan Roh Kudus? Ini membawa saya pada poin yang kedua. Bagaimana kita mencari sang penghibur itu? Yang kedua, Roh Kudus menyatakan dirinya ketika kita membaca dan merenungkan firman. Kita mungkin berpikir kita bisa merasakan Roh Kudus ketika kita lagi praise and worship. Lagi main gitar di rumah, lagi denger lagu di YouTube penyembahan, lalu kita nyembah Tuhan, kita sampai menitikan air mata. Wah, ini nih hadirat Tuhan. Tapi saudara, saya mau mengajak ke dalam kebenaran juga bahwa begini, kita merasakan Roh Kudus ketika kita merenungkan kebenaran firman. Jangan lupa, penulis Alkitab itu bukan kata-kata sang penulis, tapi adalah firman Allah. Saudara, firman Allah yang diwahyukan kepada orang yang menulis dengan perantaraan Roh Kudus. Saudara, dalam kebenaran firman, saudara, itu ada Roh Kudus di situ. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan dalam satu ayat ada konsep ketritunggalan Allah. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Yesus, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan kebenaran dalam kehidupan saudara. Tapi gak sembarang kebenaran. Karena Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus telah ajarkan, apa yang Yesus telah katakan kepada saudara dan saya. Zaman dulu Yesus mungkin berbicara secara oral, langsung, audible. Tapi sekarang kan enggak saudara, ya kan? Dari mana kita bisa membaca, mendengar kata-kata Yesus? Dari kebenaran firman, dari firman Tuhan. Begini, sejauh mana saudara merenungkan kebenaran firman, sejauh mana, sedalam mana saudara membaca, menghafal, mempelajari kebenaran firman, sejauh itulah Roh Kudus berbicara. Iya dong. Kalau kita gak pernah hafal firman, kita gak pernah belajar firman, gak pernah merenungkan firman, apa yang mau Roh Kudus ingatkan? Kan gak mungkin Roh Kudus mengingatkan sinetron saudara. Kan gak mungkin Roh Kudus mengingatkan komik, novel saudara, buku-buku yang lain. Enggak, Roh Kudus mengingatkan akan apa yang Yesus ajarkan lewat kebenaran firman-Nya. Karena itu hari-hari ini justru di tengah pandemi, di tengah tantangan, yuk semakin banyak kita mempelajari kebenaran firman. Yesus menghubungkan fungsi pengajaran dari Roh Kudus dengan kata mengingatkan. Kenapa? Kenapa sih manusia perlu diingatkan? Saudara, karena kita sering kali lupa dengan janji firman Tuhan. Kita sering kali lupa dengan kebenaran firman saudara. Martin Luther, Bapak Reformasi, terkenal dengan kutipan, dia berkata begini. Saya harus mengkhotbahkan Injil kepada diri saya setiap hari. I have to preach the gospel to myself every single day. Why? Because I forget about the gospel every day. Karena saya lupa dengan Injil setiap hari. Bayangkan, Bapak Reformasi, dia harus mempelajari Injil. Dia mengkhotbahkan kepada dirinya Injil setiap hari. Karena dia juga sering kali lupa. Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka lupa dengan janji firman Tuhan. Seringkali kita lupa dengan kebenaran firman. Kita pikir sekali dengar khotbah udah cukup. Kita pikir sekali baca firman udah cukup. Tapi nyatanya ketika menghadapi masalah, kita lupa bahwa Yesus bersama dengan kita. Ketika kita lagi gak bisa marah-marah, ketika kita lagi stres, kita lupa, iya ya.
Kan firman-Nya berkata Allah mengasihi saya. Allah mencukupi kebutuhan saya. Kenapa saya jadi takut seperti ini? Kenapa saya jadi khawatir? Nah, Bapak Ibu, kita perlu diingatkan. Roh Kudus mengingatkan kepada kita, saudara. Apa contohnya? Dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Siapa yang mengingatkan para murid? Roh Kudus. Bayangkan ketika Roh Kudus mengingatkan para murid, ini kan yang Yesus ucapkan waktu Yesus ada bersama-sama dengan kamu. Apa dampaknya? Maka percayalah mereka akan firman dan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Roh Kudus mengingatkan kebenaran firman dalam hidup saudara dan saya, kita semakin dikuatkan. Iman kita dibangun. Kita berkata, ini dia momen di mana aku bisa mengaplikasikan kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus sudah ingatkan saya. Karena ketika kita mengingat kebenaran firman, iman timbul. Karena iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Ketika Roh Kudus mengingatkan akan firman-Nya, kita memperkatakan, kita merenungkan, iman kita makin kuat hari demi hari. Hari ini, yuk ambil komitmen. Saya mau enggak cuma sekedar membaca. Enggak cuma sekedar memenuhi kuota 10 pasal setiap hari, saudara. Itu bagus, tapi jangan lupa renungkan, hafalkan, pelajari kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir, saudara. Roh Kudus memberikan damai sejahtera yang dari Bapa. Sepanjang kekristenan, saudara, sepanjang sejarah kekristenan, saudara silakan cek di internet. Agama Kristen itu banyak dianiaya, saudara. Agama Kristen itu banyak mengalami penderitaan. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu, kekristenan malah semakin meluas. Kenapa? Karena ada kata shalom. Ada kata damai sejahtera yang melampaui akal pikiran yang diberikan Roh Kudus dalam umatnya. Semakin dianiaya, semakin menderita. Orang Kristen terkenal apa? Justru dia bisa mengucap syukur, bertahan di tengah penderitaan, saudara. Malah diberkati Tuhan di tengah penderitaan. Ketika saya ngomong berkat bukan soal materi. Ketika saudara diberkati di tengah penderitaan, artinya begini, saudara masih bisa mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah penderitaan ini kami masih merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah tantangan ini kami sekeluarga masih dipelihara oleh Tuhan. Saudara, bukankah itu berkat yang terbaik? Nah, Bapak Ibu, coba ayatnya berkata begini, damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu. Artinya begini, damai sejahtera yang Roh Kudus berikan itu gak sama dengan apa yang dunia tawarkan. Dunia bisa menawarkan damai sejahtera temporary, sementara, saudara. Kita liburan misalnya jalan-jalan, ya sekarang belum boleh jalan-jalan Bapak Ibu ya, masih dalam suasana pandemi. Tapi nanti ketika pandemi selesai, kita mau jalan-jalan, mau ke Bali, saudara mau kemana, ke Jawa, ke Malang, balik ke kampung halaman. Aduh, udah rindu pengen liburan. Aduh, berasanya damai, berasanya enak, nyaman. Tapi itu hanya sementara. Karena kadang-kadang kita liburan, otak kita masih di Jakarta. Otak kita masih di Bintaro. Otak kita masih di pekerjaan, saudara. Otak kita masih pusing ngurusin pekerjaan. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu melampaui akal pikiran. Artinya begini, di tengah-tengah masalah, entah kenapa, ada kekuatan dari mana, kita bisa damai. Biasanya kita udah marah-marah nih. Biasanya ini emosi udah naik nih, muka udah merah, udah darah tinggi. Tapi entah kenapa pada saat itu, kita bisa menguasai diri. Karena ada damai sejahtera daripada Roh Kudus. Kita buka satu ayat ya. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16, saudara. Saya bukakan ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Saudara, ini adalah perkataan Yesus dalam doanya kepada setiap kita. Sebelum ia ditangkap dan mati di atas kayu salib. Saya rasa perkataan yang diucapkan momen-momen terakhir sebelum Yesus mati adalah perkataan yang penting sekali. Dia tahu para muridnya akan mengalami penganiayaan. Dia tahu kita hari ini akan mengalami penderitaan. Apa yang Yesus katakan? Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Kuatkan hati Bapak Ibu. Kuatkan hatimu. Because I have overcome the world. Karena aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kalau Yesus yang kita sembah telah mengalahkan dunia dan dia memberikan Roh Kudusnya dalam kehidupan saudara, maka hari ini pun kita harus hidup lebih daripada pemenang. Esensi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa adalah kita lebih dari pemenang, saudara. Prajurit yang menang perang, saudara. Ya. Bagaimana cara kita menguatkan hati? Saudara, saya ada beberapa langkah tips praktikal, saudara. Menguatkan hati di tengah penderitaan berbicara mengenai ketangguhan, resilience. Bagaimana cara kita tangguh menghadapi penderitaan dan hidup. Saudara, saya ada 3 akronim A, B, C. Gampang ya. Bagaimana membangun ketangguhan A, B, C. Yang pertama, accept. Accept. Menerima. Menerima apa? Menerima bahwa kehidupan ini penuh dengan masalah. Menerima bahwa kehidupan kita gak sempurna. Menerima bahwa kita punya keterbatasan. Menerima bahwa kita adalah pribadi yang rapuh, saudara. Ya. Ketika kita bisa menerima situasi, kita bisa menerima kehidupan, akan lebih mudah untuk kita menjalani kehidupan. Orang yang gak bisa menerima fakta, orang yang gak bisa menerima kehidupan, cenderung akan lari dari masalah. Kenapa mereka lari dari masalah? Karena gak bisa terima fakta, gak bisa terima realitas bahwa hidup ini banyak masalah. Hari ini, apakah kita bisa menerima? Mungkin kita gak secantik dia, gak seganteng dia, kita gak sekaya orang itu, kita gak sehebat dia, tapi kita bisa menerima kondisi saya seperti ini, saya terima. Kondisi keluarga saya seperti ini, saya terima. Karena saya terima, saya ingin lakukan yang kedua, B. Setelah accept, B. Build your confidence, build, membangun. Setelah kita terima, apa yang kita lakukan? Kan gak berdiam diri. Kita bangun kepercayaan diri. Kita bangun skill untuk menghadapi tantangan dan penderitaan. Saudara, manusia didesain, diciptakan Tuhan, saudara, untuk bisa membangun, gak cuma ngebangun rumah, enggak, ngebangun skill, ngebangun kepercayaan diri. Kita perlu terampil, bahasa Indonesia kita perlu terampil dalam hidup. Itu perlu dibangun, ditanamkan sedari kecil, saudara. Yang ketiga, setelah accept and build your confidence, yang ketiga apa, saudara? C-nya, connect with the right people. Saudara, kita tangguh, tapi kalau sendirian, saudara, lebih cepat patah, saudara. Ya, sapu lidi kalau cuma satu, patahnya gampang. Tapi ketika sapu lidi dikumpulkan menjadi 20 batang, dipatahinnya rada susah, saudara. C yang ketiga, connect, saudara ya. Accept, build, and connect with the right people. Ketika saudara terconnect dengan terconnect dengan gereja, komunitas, kita akan lebih tangguh menghadapi masalah kehidupan. Kita akan lebih kuat menghadapi masalah kehidupan, saudara. Karena itu jangan pernah jalan sendirian. Saudara, tolong kontak gereja lokalmu. Tolong kontak teman pengerja, aktivis, gembala kul, bilang saya butuh teman, saya butuh kul, saya butuh didoakan, saya butuh support. Saya rasa dengan senang hati gereja akan mendukung dan menyemangati saudara. Amin. Saya berbicara hari ini mengenai sang penghibur, saudara ya. Kalau boleh saya rangkum khotbah saya, yang pertama, Roh Kudus berdiam dalam setiap hati orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus menyatakan dirinya ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Oh ralaba syikidia ralaba kataya basyikidia ralaba. Bapak, hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Urapi, berkati, lindungi, kuatkan dan teguhkan hati setiap kami Tuhan. Roh Kudus, hamba berdoa Engkau yang menghibur, menolong setiap kami
melewati masa-masa seperti ini Bapa. Dan hamba berdoa Tuhan, firman ini menjadi kekuatan, menegur, menghibur setiap kami Bapa, agar kami siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan. Materaikan firman ini dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno juga Bung Hatta hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya
tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang kami kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami terima pada hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau tambahkan karunia-karunia yang dibutuhkan dalam pelayanan. Tuhan berkati hamba-Mu ini beserta keluarga, Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu. Dan kami juga teringat Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati juga Tuhan setiap wakil gembala yang ada Tuhan. 4 wakil gembala ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh menyampaikan visi misi terus kepada kami Bapak. Kau berkati Tuhan. Kau tambahkan karunia-karunia yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka Tuhan. Bagi jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka beserta keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan yang sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap dipimpin oleh Bapak Pendeta Beni Gunawan. Biarlah terus kuasa Tuhan mengalir dari hamba-Mu ini kepada kami sebagai jemaat Tuhan. Berkati keluarga supaya mereka juga di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang datang dengan berbagai pergumulan. Kami berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan di dalam nama Yesus. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan jawab setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya lambat atau cepat Tuhan akan buka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita angkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.